Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Di sini saya Bapak Rizky akan mencoba menjelaskan materi tentang konsep dasar permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, di sini sebelumnya saya izin memperkenalkan nama dulu. Nama Bapak Rizky Kurniawan, semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi di teori fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar itu ada peta konsepnya. Peta konsepnya itu yang pertama adalah menerapkan model konsep dasar permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar, kemudian fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan pada prakteknya permintaan seorang individu terhadap suatu jenis barang akan terpaku pada tingkat harganya. Jika harga barang tersebut tinggi, maka permintaan akan barang tersebut cenderung rendah. Sedangkan jika harga barang tersebut rendah, maka permintaannya akan tinggi. Gitu. Kemudian bunyi hukum permintaan yaitu jika harga suatu jenis barang semakin rendah, maka permintaan atas barang itu semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu jenis barang semakin tinggi, maka permintaan atas barang tersebut akan semakin sedikit. Selanjutnya, penawaran. Hubungan antara jumlah yang ditawarkan dengan tingkat harga yang berlaku melahirkan hukum harga suatu jenis barang yang semakin rendah, maka penawaran atas barang tersebut akan semakin sedikit. Sebaliknya, jika harga barang tersebut semakin tinggi, maka penawaran atas barang tersebut akan semakin banyak. Seperti itu. Jadi bedanya, kalau permintaan itu barang sedikit, barang yang dipinati sedikit, maka akan banyak yang diperoleh. Kalau barang yang banyak akan sedikit, seperti itu. Sebaliknya. Kemudian kalau penawaran, dia sebaliknya. Kalau penawaran itu semakin banyak. Ini dijelaskan di sini, barang semakin rendah. Berarti jika harga suatu jenis barang semakin rendah, maka penawaran atas barang tersebut akan semakin sedikit. Kalau barangnya banyak, maka akan banyak juga. Gitu. Kemudian untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hukum penawaran, akan disajikan contoh kasus, yaitu misalkan pada tingkat harga 7.000, perusahaan coklat Silver Queen A akan menawarkan coklat Silver Queen sebanyak 25 bungkus. Tetapi jika harga naik menjadi 8.000 per bungkus, maka jumlah coklat Silver Queen yang ditawarkan meningkat menjadi 30 bungkus. Nah, analisis tentang penawaran ini dapat kita gambarkan dengan 3 pendekatan, yaitu melalui tabel, kurva, kemudian kurva penawaran, dan persamaan fungsi penawaran, seperti itu. Kemudian ada keseimbangan harga. Nah, terjadinya harga di pasar tidak hanya ditentukan oleh variabel permintaan atau penawaran saja, tetapi ditentukan oleh keduanya, keseimbangan harga dan jumlah suatu jenis barang yang terjadi. Jika permintaan dan penawaran barang tersebut berada pada tingkat harga dan jumlah yang sama. Jadi tidak hanya ditentukan oleh variabel permintaan ataupun penawaran, seperti itu. Kemudian kelanjutannya, keseimbangan ini dapat diperlihatkan melalui 3
cara seperti yang telah dikemukakan di atas itu ada di modul, yaitu melalui tabel permintaan dan penawaran, perpotongan kurva permintaan dan penawaran, serta dengan menggunakan fungsi permintaan dan penawaran. Nah, itu ada lengkap di modulnya, di bukunya, silakan dibaca ya anak-anak. Nah, seperti itu. Kemudian di sini sudah Bapak buatkan beberapa soal, jadi terkait fungsi permintaan, penawaran, dan harga. Ini keseimbangan harga seperti itu. Ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal esai seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, Bapak mohon maaf. Saya akhiri, billahi stabil haq wa astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.